Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam harmoni. Jadi di kesempatan yang luar biasa ini dan dalam pemenuhan tugas teori hukum, di mana di sini yang menjadi dosen pengampu adalah Dr. Komang Febrianti Dantes, SH MKN, yang pada kesempatan kali ini saya memaparkan atau menjelaskan dengan materi teori hukum positif atau biasa dengan disebut positivisme hukum. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Kadek Briansky Pinandita. Kenapa dalam teori hukum positivisme ini sangat menarik sekali untuk dibahas, yang dimana teori ini merupakan salah satu teori hukum yang paling dominan dan banyak digunakan dalam praktek hukum modern, termasuk di Indonesia ini. Nah, maka dari itu pembahasan ini penting untuk memahami mengapa hukum dianggap mengikat dan bagaimana hukum diterapkan oleh negara. Nah, seperti yang kita lihat, hukum di sini sangat berperan penting sekali dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, hal ini memang berperan penting di mana setiap tatanan masyarakat ini dalam bertindak itu sudah ada aturannya, artinya sudah diatur. Yang mana dikategorikan tindakan yang memang arahnya berdampak untuk dia sendiri, ataukah arahnya kebaikan untuk dia sendiri. Nah, dalam hal ini timbul suatu pertanyaan. Mengapa suatu aturan disebut hukum dan mengikat? Ada juga pertanyaan lain muncul. Apakah hukum harus selalu adil atau cukup sah secara formal saja? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan inilah akan dijawab melalui teori hukum positif atau biasa disebut dengan positivisme hukum. Jadi secara tidak langsung, teori hukum positif memandang hukum sebagai aturan tertulis yang dibentuk oleh negara dan berlaku mengikat karena ditetapkan secara sah. Dalam pandangan ini, hukum tidak dinilai dari baik atau buruknya, melainkan dari keabsahan secara formal. Selama dibuat oleh lembaga yang berwenang, maka aturan tersebut adalah hukum. Begitu rule-nya. Nah, keberlakuan hukum ini tidak bergantung pada nilai moral ataupun keadilan. Adapun ciri-ciri teori hukum positif, di mana hukum harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Artinya di sini sifat hukum ini harus bersifat tertulis. Sifat tertulis ini seperti apa? Yaitu seperti undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun putusan pengadilan. Norma yang tidak tertulis tidak dianggap sebagai hukum positif. Artinya begitu. Nah, fokus utama teori ini adalah pada legalitas formal, bukan pada keadilan substansial. Begitu. Jika dilihat dari tokoh-tokoh teori hukum positif, di mana ada beberapa tokoh yang
saya cantumkan di sini atau saya muat di sini, yaitu ada John Austin. Yang dimana John Austin ini berpendapat bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Artinya pernyataan ini sering sekali dikemukakan oleh tokoh John Austin, di mana perintah dari penguasa yang berdaulat kepada rakyatnya dan disertai dengan sanksi tentunya di sana. Menurut Austin, ketaatan terhadap hukum terjadi karena adanya ancaman sanksi. Artinya di sini hukum ditaati karena ada sanksi yang menanti. Bukan serta-merta hukum itu tidak bisa ditaati, harus ditaati. Karena ketika hukum tidak ditaati, sanksilah yang akan berperan di sini. Bukan karena hukum tersebut tidak adil, tapi untuk mengatur bagaimana tatanan ini berjalan ke arah yang positif. Adapun Hans Kelsen, tokoh Hans Kelsen, yang dimana Hans Kelsen mengembangkan teori hukum murni, the theory of law, sering kita dengar istilahnya, yang memandang hukum sebagai sistem norma. Kelsen menolak campur tangan moral dan politik dalam hukum. Ia memperkenalkan konsep gronom atau sering disebut dengan norma dasar, yang menjadi sumber keabsahan norma di bawahnya. Dalam konteks Indonesia, gronom sering dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya di sini, pokok dari pemikiran Kelsen ini yaitu hukum adalah sistem norma. Hukum harus dipisahkan dari politik, moral, dan sosiologi. Keabsahan hukum ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Artinya yang norma yang lebih tinggi apa? Nah, di sini kita bisa jumpai norma yang lebih tinggi itu bisa disebut dengan Pancasila, bisa disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya itu menjadi acuan suatu aturan tertulis. Tidak bisa terlepas dari aturan yang lebih tinggi. Begitu. Nah, di balik hal itu, saya melihat ada kelebihan dan kelemahan terhadap teori hukum positif di sini. Jika dilihat dari kelebihan teori hukum positif, antara lain memberikan kepastian hukum, menciptakan keteraturan sosial dan mudah diterapkan dalam praktek hukum. Nah, di balik kelebihan ini muncullah suatu kelemahan. Kelemahan yang dimaksud apa saja? Yang pertama di sini adalah kurang memperhatikan rasa keadilan. Yang kedua di sini berpotensi melegitimasi hukum yang tidak adil. Yang ketiga dan yang terakhir di sini bersifat kaku dan formalistik. Artinya kelemahan ini memang menjadi dasar suatu aturan yang harus bersifat kaku atau formalistik. Tidak bisa dipermainkan. Sudah baku aturannya seperti itu, harus diikuti. Tidak bisa dirubah-rubah lagi, begitu. Jadi di sini terlihat kurang memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Terlihat. Akan tetapi, jika ini diikuti, aturan ini diikuti, secara tidak langsung ada keadilan dari masyarakat yang terpenuhi. Nah, dalam hukum positif pun jika dilihat dari sistem hukum Indonesia,
ini sangat dipengaruhi oleh positivisme hukum. Hal ini terlihat dari dominasi hukum tertulis dan penerapan asas legalitas. Asas legalitas. Hakim dalam sistem ini berperan sebagai penerap hukum, bukan pembuat hukum. Artinya di sini hakim hanya berperan penting sebagai penerap-penerap terhadap hukum yang sudah berlaku, bukan sebagai pembuat hukum. Artinya hakim tidak ada andilnya dalam pembuatan terhadap hukum. Hakim di sini hanya sebagai penerapan hukum. Adapun contoh penerapan asas legalitas. Tapi sebelum masuk ke sana, ketika kita jumpai asas legalitas ini diterapkan, tidak ada peraturan, ada satu asas legalitas yang memang sering dipergunakan, yaitu nullum delictum nulla poena sine lege. Nah, artinya apa di sini? Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan tertulis. Artinya sudah jelas di sini. Ketika seseorang dapat dipidana, berarti di sana sudah ada aturan yang memang termuat atau tertulis. Kalau sudah tidak ada aturan yang tertulis, bagaimana bisa itu ditetapkan sebagai tindak pidana? Artinya harus ada aturan terlebih dahulu, baru itu dianggap ada perbuatan tindak pidananya. Gitu. Nah, contoh penerapannya lagi terhadap asas legalitas, yaitu penerapan hukum harus berdasar undang-undang. Artinya penerapan hukum di sini harus didasari berdasarkan undang-undang. Yang terakhir di sini, kepastian hukum lebih diutamakan daripada penilaian subjektif. Artinya di sini kepastian terhadap hukum ini menjadi poin utama dalam memutus suatu tindak pidana atau menerapkan tindak pidana tersebut. Bukan penilaian subjektifnya yang dipakai, tapi kepastian hukumnya. Jadi mengenai penjelasan dan pemaparan saya tadi, adapun kesimpulan yang saya tarik benang merahnya dari penjelasannya tadi, ada kesimpulan yang saya masukkan di sini. Nah, yang dimana teori hukum positif memandang hukum sebagai aturan yang sah secara formal dan ditetapkan oleh negara. Teori ini sangat penting dalam praktek hukum karena memberikan kepastian dan keteraturan. Artinya di sini sangat penting dalam praktek hukum yang terjadi karena di sini memberikan suatu kepastian hukum dan keteraturan. Artinya di sini teratur dalam prakteknya dan disesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Akan tetapi dalam penerapannya, teori hukum positif ini perlu dilengkapi dengan pendekatan lain agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan keadilan yang substantif. Dengan memahami teori hukum positif, kita dapat melihat bagaimana hukum bekerja dalam sistem negara hukum dan mengapa kepatuhan terhadap hukum terjadi seharusnya dalam kehidupan bernegara. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Artinya semua terhadap positivisme hukum di sini sangat berperan penting sekali untuk menjaga tatanan-tatanan kenegaraan, apalagi dalam menyangkut masyarakat di sini. Jadi demikian pemaparan mengenai teori hukum positif
atau biasa disebut dengan positivisme hukum ini, semoga pemahaman terhadap teori ini penting bagi mahasiswa hukum agar mampu memahami cara kerja hukum dalam sistem negara hukum. Jadi saya akhiri pemaparan dan presentasi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, jika ada kurang berkenan di hati. Saya, Kadep Brian Skipi Nandita, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan menghanturkan Om Santi 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 Om. Matur suksemu.